Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Kasmuri dan teman saya Muhammad Abrar Al-Azhar. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Proses. Pertama, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, selama periode tertentu, dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Adapun manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Kedua, memantau realisasi biaya produksi. Ketiga, menghitung laba rugi periodik. Keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan yang menerapkan perhitungan harga pokok proses. Perhitungan harga pokok proses diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk bersifat standar atau homogen. Contohnya, perusahaan manufaktur yang menerapkan perhitungan harga pokok proses adalah perusahaan yang menghasilkan semen, air mineral, soft drink, dan furniture. Selanjutnya, ciri-ciri perhitungan harga pokok proses. Yang pertama, harga pokok produk dihitung pada akhir periode akuntansi. Kedua, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan biaya sesungguhnya. Ketiga, biaya produksi dicatat dengan menggunakan media yang disebut laporan harga pokok produksi. Karakteristik pada metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. Yang ketiga, aktivitas produksi dimulai dengan keterbitkannya pemerintah produksi yang berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Penggolongan biaya pada metode harga pokok proses. Yang pertama, biaya bahan. Dalam metode harga pokok proses, tidak diadakan pemisahan antara bahan baku dan bahan penolong, atau tidak dapat diidentifikasikan dengan produk tertentu adalah merupakan biaya bahan. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok proses, tidak dipisahkan atau dibedakan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Hal ini meliputi semua biaya produksi di departemen produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja, ditambah semua biaya pada departemen pembantu yang ada di pabrik. Tujuan penentu metode harga pokok proses. Yang pertama, mengetahui karakteristik metode harga pokok proses. Yang kedua, mengetahui sistem apa yang dapat dipakai untuk pembebanan biaya, bagaimana cara penggolongan biaya, dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara mencatat dan menghitung karya pokok produksi apabila terjadi hal berikut. A. Produk diolah satu tahap. B. Produk diolah beberapa tahap. C. Produk hilang dalam pengolahan. D. Produk rusak dalam pengolahan. E. Produk cacat dalam pengolahan. F. Tambahan produk bahan pada departemen lanjutan. Dan G. Adanya produk dalam proses awal periode. Perhitungan harga pokok proses dengan pendekatan volume based costing atau VBC dan activity based costing atau ABC. Dalam perhitungan harga pokok proses dengan pendekatan VBC, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk hanya menggunakan driver berbasis unit atau unit driver, seperti jam mesin atau jam kerja langsung. Jika pendekatan perhitungan harga pokok berbasis activity atau activity based costing atau ABC yang digunakan pembebanan biaya overhead pabrik ke produk menggunakan driver berbasis unit dan non-unit. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.